العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, program kita untuk pengajian pada bulan Ramadan yang singkat itu salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Program kami jam 12 untuk jam pagi pengajian pada bulan Ramadan yang singkat itu salatu wa atammu taslim mulai pengajian sayyidina Muhammadin wa ala sebuah kita hamba perjalanan kami yang 12 untuk mengalami hubungan pertama di bagian pada bulan Ramadan yang disingkat itu adalah mulai pengajian saya alhamdulillah sebuah kita perjalanan kami yang 12 untuk mengalami hubungan pertama di bagian pada bulan Ramadan saya bisa sebuah untuk mengalami hubungan pertama di bagian pada bulan Ramadan. Setelah itu kita tunda untuk selanjutnya kita akan memulai membaca kita. Keesokan harinya kita akan memulai dengan acara yang sama. 5 menit pertama saya akan menyampaikan faedah-faedah yang lain. Nah, oleh karena itu untuk memulai pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali pengajian kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah secara khusus untuk Imam Bukhari, untuk guru-guru kita, di samping tentunya adalah untuk kanjeng Nabi, para sahabat, keluarga, orang tua kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in sampai arwah ma'in masyayikhina jami'an muslimin kusulullah sinuan ala khususan ila masyayikhni murabbi ruhi as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengawali pertemuan kita, saya akan memberikan definisi tentang hadis. Apakah hadis? Belakangan muncul definisi hadis yang sungguh-sungguh sangat meresahkan bagi kita. Coba definisi hadis yang benar nih, Bu. Semua yang disandarkan pada Nabi berupa ucapannya atau pekerjaan yang dilakukannya atau
tidak diucapkan, tidak dikerjakan, tetapi Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu dan kanjeng Nabi kemudian membiarkan. Kenapa saya mengawali dengan memberikan definisi tentang hadis? Definisi yang benar. Hadis adalah ma'uzifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Cakupan hadis hanya 3 saja. Satu adalah merupakan ucapan Nabi, kedua adalah fi'lun Nabi, dan ketiga adalah takrir Nabi. Contoh hadis sebutannya menjadi hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takrir. Ketika saya memberikan contoh, innama qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu misalnya binniyat. Ucapan Nabi bunyinya adalah innamal a'malu binniyat. Ini sebutannya adalah hadis qauli. Ketika saya berikan contoh ini, misalnya tafa Rasulullah bil bait sab'ata asywaq. Contoh yang kedua, ini bukan ucapan Nabi, tapi pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan melakukan tawaf, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Contoh yang kedua ini namanya adalah hadis fi'li. Yang ketiga niki ketika salah satu sahabat Nabi sebut namanya adalah Khalid bin Walid. Dalam suatu kesempatan bersama-sama dengan Nabi makan bersama. Makanan yang ada di antaranya adalah ada makanan yang disebut dom, semacam biawak. Nabi tidak makan, tapi ketika sahabat Khalid bin Walid memakan hewan dom itu, Nabi tidak melarang, membiarkannya, menunjukkan berarti hukumnya adalah halal. Mengucapkan tidak, mengerjakan sendiri juga tidak, tapi melihat orang lain melakukan, Nabi tidak melarang. Sebutannya adalah takrir, hadis takriri. Ya, jadi oleh sebab itu hadis cuma 3 saja ini, hadis qauli, kemudian fi'li, dan takriri. Belakangan saya melihat ada penambahan autarkan. Kalau kalian pernah menemukan catatan atau menemukan tulisan ataupun kitab apapun, kemudian mendefinisikan hadis, tapi dengan menambahkan satu lagi cakupan hadis berupa tarkan. Apa artinya? Hadis tarki, hadis di mana Nabi tidak melakukan sesuatu. Nabi tidak melakukan sesuatu menurut ini, itu adalah hadis. Ini jelas, ini keliru. Jadi tidak ada cakupan hadis apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Justru yang ada yang dikerjakan, diucapkan, atau Nabi melihat dan tidak melarang. Munculnya penambahan autarkan ini sengaja dimunculkan oleh kelompok Wahabi untuk menjustifikasi pendapat dan paham keagamaannya
Sehingga setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi landasan hukum. Maka muncullah kemudian bahwa tahlil itu hukumnya bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Termasuk hadisnya adalah hadis tarki. Marhaban itu bid'ah karena Nabi tidak melakukan tarku. Semua yang kita lakukan dan kemudian tidak dilakukan oleh Nabi dijadikan sebagai bagian dari hadis, tidak dilakukan oleh Nabi dijadikan sebagai bagian dari hadis untuk mendukung paham keagamannya, sehingga apa yang tidak dilakukan oleh Nabi hukumnya adalah dilarang. Ketika kita mendengar bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi maka hukumnya haram. Karena apa? Karena itu termasuk bagian dari hadis Nabi yang merupakan tarkan. Fi'lan, qaulan, takriran, autar. Ini keliru besar nih. Jangan sampai terjebak loh. Berarti kalau mengapa malam pertama saya harus menjelaskan ini. Karena seringkali orang kemudian menentukan hukum itu dasarnya karena tidak dilakukan oleh Nabi, dan itu dianggap sebagai hadis, dan karena hadis maka itu dijadikan sebagai dalil. Ini bohong besar. Dimanapun tidak ada penambahan sampai tarkan ini, tidak ada. Cukup 3 aspek ini saja, aspek hadis ini. Hadis ini siji, hadis qauli, fi'li dan takrir. Tidak ada hadis namanya tarki. Oleh karena itu tidak bisa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian hukumnya haram. Untuk bicara mengenai ini lebih jauh, kita akan bicara dalam mungkin besok atau lusa. Karena yang kita pelajari sekarang ini adalah hadis Nabi. Dan hadis itu adalah ucapan Nabi, pekerjaan Nabi ataupun takdirnya Nabi. Pertanyaannya sekarang, kitab hadis yang menempati urutan pertama dari sisi kesahihannya niku adalah kitab Sahih Bukhari. Dalam dalam satu syair, walaysa fil qutbi asahhu minhuma walaysa. Nggak buku saya ya, walaysa itu kan buku asahhu minhuma ba'dal Qur'ani ya saya Qur'an walihada quddima marwi ini Al-Bukhari sama Paruh di Muslimin wa ma hawa syartul. Yang sudah dalam kitab Alfiyah Suyuti tentang ilmu hadis, dia mengatakan walaysa fil qutbi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa bihadza quddimat. Walaysa fil qutbi asahhu minhuma ba'dal Qur'an, asalnya tapi dibacanya ba'dal Qur'ani wa lihada quddima marwi udaini marwi umpama li muslimin wa ma hawa syarqawma. Tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi ini. Walaysa fil qutbi asahhu minhuma. Setelah Al-Quran
kitab yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam setelah Al-Quran adalah hadis yang muttafaq alaih. Itu urutannya. Sehingga kalau kita mau membuat urutan tentang al-adillah nih, al-adillah asy-syar'iyyah, itu kan al-muttafaq alaih, kemudian al-mukhtalaf fihi. Dalil-dalil agama sebutannya adalah adillah syar'iyyah. Ada yang dalil disepakati sebutannya muttafaq alaih. Ada sing dalil sing diperselisihkan namanya mukhtalaf. Kita malam ini akan bicara mengenai adillah asy-syar'iyyah al-muttafaq alaih. Boleh lagi. Yes. Urutannya adalah pertama Al-Quran, kemudian hadis, ijma, kemudian jadi al-qiyas. Nah, kita berada pada posisi adillah syar'iyyah muttafaq alaiha yang unsur kedua. Kita akan bicarakan nanti mukhtalaf fiha pada kesempatan akan datang. Di sini berjalan betul. Hadis sebagai posisi kedua dari adillah syar'iyyah yang muttafaq alaiha. Dalil agama yang disepakati. Urutan pertamanya adalah dalil Al-Quran, kedua adalah hadis. Nah, bicara dalil hadis, urutan yang pertama adalah walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da Qur'ani wa lihada quddima. Urutan pertama hadisnya ini muttafaq alaih, muttafaqun alaih. Kemudian ma rawahu al-Bukhari, ma rawahu Muslim, kemudian ma rawahu Abu Dawud. Artinya sini mendahulukan Nasai. Kemudian Marwahu At-Tirmidzi, Marwahu Ibnu Majah. Kalau kita hitung, keberadaan dalil agama yang berbentuk hadis ini terangkum dalam kitab-kitab hadis. Nah, urutan kitab hadisnya, kalau ini bukan kitabnya tapi posisi. Kalau kita melihat urutan kitabnya, ini 1, Muslim niku 2, Abu Dawud niku 3, niki 4, 5, 6. Jadi ada 6 kitab hadis yang menjadi rujukan kita. Karena jumlahnya ada 6, kemudian sebutannya adalah Al-Kutub As-Sittah atau Kutubul Hadis As-Sittah.
kitab hadis 6 nih. Tentu Al-Quran menempati urutan pertama. Urutan kedua adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Marwi Yudaini artinya hadis yang paling sahih adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh dua tokoh hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya menceritakan. Itu kekuatannya di bawah Al-Quran. Kemudian yang hanya Imam Bukhari saja, yang Muslim, dari sisi kitabnya jumlahnya 6, tapi dari satu dan kitab kedua, Bukhari dan kitab Muslim, ketika kemudian dua-duanya sepakat menceritakan hadis, posisinya menjadi sangat kuat, maka menempati posisi urutan pertama dari kitab-kitab hadis. Nah, oleh karena itu, walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'dal Qur'ani wa li hadza qaddima marwi yudaini fal Bukhari fama li Muslimin wa man hawa syartahuma. Hadis yang memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim tercakup dalam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian urutan antara Imam Bukhari dan antara Imam Muslim, antara kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Sebenarnya dua kitab, kalau kita melihat dari sisi mana kita melihatnya, bisa saja kitab Sahih Muslim justru mengalahkan kitab Sahih Bukhari. Karena apa? Kita melihatnya bukan dari sisi kesahihan. Oleh karena itu, apa yang kita lihat ketika kita mengkaji tentang hadis, tentu keabsahan atau kesahihan hadis, bukan dari sisi lain. Oleh karena itu, kalau kita melihatnya dari sisi kesahihan hadisnya, maka Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari urutannya adalah pertama, baru kemudian Sahih Muslim. Tetapi juga Sahih Muslim punya kelebihan melebihi Sahih Bukhari, tapi dari sisi lain. Dari sisi apa? Dari sisi cara menyusun hadisnya lebih baik dari cara menyusun hadis Imam Bukhari. Oleh sebab itu wonten syair tasyajara qaumun orang-orang berbeda pendapat. Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslim wa qalu la jayya ayyudaini muqaddamu. Tasyajara qaumun, orang-orang berbeda pendapat tentang kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mana yang lebih diutamakan dan lebih punya kelebihan daripada yang lain? Wa qalu ladayya ayyudaini muqaddamu. Mereka mengatakan, mana yang lebih didahulukan? Apakah Sahih Bukhari yang kita kaji malam ini, atau Sahih Muslim yang kita kaji tahun depan, Ramadan insyaallah?
Jawabnya apa? Ketika ada sekelompok orang bertanya kepada kita, mana yang lebih baik di antara kitab Bukhari dan kitab Muslim? Fakultu la inni faqal Bukhari sihatan. Faqad faqa fi husnis sinaati Fakultu la in faqal Bukhari sihatan. Saya menjawab pertanyaan mereka, mana yang lebih baik, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Jawaban saya tidak melihat kedua kitab hadis ini dari satu sisi, dari sisi yang berbeda yang masing-masing dimiliki. Maka saya menjawab, Fakultu la in faqal Bukhari sihatan. Kalau Sahih Bukhari punya kelebihan dari kitab Sahih Muslim, dari sisi apa? Dari sisi kesahihannya. Kesahihan hadis dalam kitab Bukhari dibanding karo kesahihan hadis yang ada di Sahih Muslim, maka lebih sahih hadis Bukhari daripada hadis Muslim. Tetapi juga Sahih Muslim punya kelebihan. Faqad faqa fi husni sinaati Muslim. Fakultu la in faqad Bukhari sihatan. Faqad faqa fi husni sinaati Muslim. Dari sisi penyusunan, sistematika penyusunannya Imam Muslim lebih baik dari Sahih Bukhari. Benar. Malam ini kula bicara tentang posisi hadis Bukhari dan hadis Muslim.